Shalom jemaat, selamat sore, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur pada sore hari ini karena dalam keadaan dunia, bangsa negara kita ini, masyarakat dan setempat kita ini sangat mencekam. Namun kita selaku jemaat Jalan Kudus, Gereja Kristen, Gereja Okumene di Bugis dan di Makassar ini diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita melakukan ibadah jemaat agung, memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, dan juga nanti melalui perjamuan asa yang kudus. Sungguh luar biasa kasih setianya Tuhan, kemurahannya Tuhan, sehingga dalam keadaan demikian ini kita masih bisa bersama-sama selaku persekutuan jemaat Jalan Kudus melakukan ibadah ini, namun secara online saja. Kiranya jemaatku di rumah masing-masing dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera, kegembiraan selaku keluarga, selaku jemaat Jalan Kudus, kita mengikuti ibadah jemaat agung kematian Tuhan Yesus dan sekaligus nanti pelaksanaan perjamuan asa yang kudus. Kita sangat bersyukur jemaat, karena saya selaku gembala jemaat beberapa waktu lampau ini, kurang lebih 1 bulan ini, saya dalam keadaan lemah fisik. Saya hanya tinggal di rumah dan tidak bisa pimpin ibadah, dan semuanya itu telah terlaksana dengan baik yang dipimpin oleh Pendeta Asnani Ketro STH. Pada sore hari ini, saya sungguh bersyukur dan kita semua jemaat bersyukur karena saya diberikan kekuatan, kesehatan yang baik oleh Tuhan untuk membuka ibadah kita pada sore hari ini dengan sedikit kata-kata sambutan sebagai gembala jemaat. Jemaat, mari dalam keadaan situasi negara, utamanya menurut peraturan ketentuan pemerintah besok ini sampai tanggal 12 yang akan datang, sungguh-sungguh keadaan yang sangat gawat, sangat darurat dalam jemaat dalam negara bangsa kita ini, oleh karena tidak ada satu orang pun yang dibiarkan atau disingkan untuk keluar rumah. Semuanya kita berada di rumah masing-masing, tentunya kita berdoa sehingga semuanya dapat lewat dengan baik dan pimpinan dan tuntunan kuasa Roh Kudusnya. Kita bersyukur bahwa sore hari ini jemaat berkumpul di rumah masing-masing, kita beribadah memperingati hari kematian Tuhan Yesus, Jumat Agung, dan juga melalui nanti perjamuan asa yang kudus. Saya sebagai gembala jemaat menghimbau jemaatku supaya hari-hari ke depan ini kita sungguh mentaati peraturan pemerintah, ketentuan-ketentuan yang ditetapkan, tapi juga kita terus berdoa masing-masing di rumah kita. Dan kami percaya, kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong bangsa kita ini lepas dari segala malapetaka, segala wabah, segala sakit penyakit, utamanya corona ini. Kiranya jemaatku, mari kita sama-sama dengan penuh sukacita mengikuti ibadah Jumat Agung ini dan pelaksanaan perjamuan asa yang kudus nanti, yang seluruhnya ini akan dipimpin oleh Pendeta Asnani Ketro STH. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Shalom jemaatku. Shalom, selamat berjumpa kembali sidang jemaat yang sama dikasih oleh Tuhan dimanapun kita berada. Dan selamat kita memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus dan karyanya di kayu salib. Ini adalah hari Jumat Agung,
Karena itu sidang jemaat, saya percaya bahwa sekalipun kita tidak berkumpul bersama di gereja, tetapi hari ini kita bersama-sama akan masuk dalam ibadah kematian Tuhan Yesus Kristus, dan juga sekaligus kita akan mengikuti perjamuan asa yang kudus. Karena itu mari sidang jemaat, kita siapkan hati kita akan masuk dalam ibadah, kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita akan mulai dengan saat teduh. Kita mulai saat teduh bersama. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Mari dengan segenap hati kita datang di hadirat Tuhan. Kita angkat pujian ini, saudara. Oleh kuasa darah-Mu. Hati kami siap menyembah Engkau Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Mereka yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami Tuhan, Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Habiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita dalam jam ibadah pada saat ini, itulah datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian salam dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dari Allah Bapa dan dari kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai ibadah kita. Ibadah kematian Tuhan Yesus dan perjamuan kudus dari awal sampai berakhirnya boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Dengarkanlah nats pembimbing kita hari ini, terambil dalam Yesaya 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita.
ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita mengangkat pujian ini dengan segenap hati, saudara, karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Masih tetap memuji Tuhan, saudara. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Oleh darah anak domba. Sorak-sorak yang dahsyat buat Tuhan kita. Dia telah bangkit, Dia telah menang atas segalanya. Kita menerima kuasa. Katakan sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang dilakukan karena telah dilempar.
kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian ini, menjulang nyata atas Bukit Kala. Menjulang nyata atas Bukit Kala, terang benderang salib-Mu, Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah kerajaan kasih yang mesra, bagai peluru yang karam merindukan di ufuk timur pagi merekah. Menjulang nyata atas Bukit Kala, terang benderang salib-Mu, Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah kerajaan kasih yang mesra, bagai peluru yang karam merindukan di ufuk timur pagi merekah. Kita berdoa. Allah Bapa yang rahmani, Allah yang telah mengutus putra tunggalnya Yesus Kristus bagi kami sekalian, Allah yang kami sembah dan Allah yang kami sapa ya Aba ya Bapa dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk Kristus yang telah hadir dan telah datang ke dalam dunia ini dan yang telah mati di kayu salib. Bahkan lebih daripada itu, telah menyatakan karya kebangkitannya, bahkan kenaikannya. Dan kami percaya Tuhan, kalau hari ini, di tengah-tengah situasi kami, di tengah-tengah keadaan kami, di kota Makassar, bahkan juga di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, keadaan kami saat ini ada di dalam keadaan di mana kami mengalami wabah penyakit. Tetapi kami percaya ya Tuhan, bahwa dengan kematian-Mu di atas kayu salib, Engkau telah menyelesaikan segala sesuatunya. Engkau telah menebus kami, bahkan menyembuhkan segala luka-luka kami. Terima kasih ya Tuhan. Karena itu pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Karena itu urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Berikan kepada kami telinga seorang murid, hati seorang hamba. Ketika firman Tuhan disampaikan, hidup kami terbuka. Dan kami percaya biarlah kuasa Roh Kudus sepenuh-penuhnya yang mengambil alih akan keberadaan hidup kami. Hati kami, pikiran kami, konsentrasi kami, biarlah tertuju hanya kepadamu Tuhan. Sehingga makna kematian Kristus sungguh-sungguh dapat kami hidupi dalam kehidupan kami, menjadi teladan kami, bahkan di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah masalah yang sedang kami alami. Berfirmanlah ya Bapa, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi, shalom dan apa kabar bagi kita sekalian. Saya percaya bahwa hari ini
cuaca begitu cerah di tempat ini di Kota Makassar. Namun hari ini juga selama 3 hari ke depan kita dihimbau oleh pemerintah untuk tidak melakukan aktivitas sama sekali di luar rumah. Sehingga kita harus dari tempat ini mengadakan ibadah online. Dan saya percaya sekalipun suasana ibadah kita tidak seperti biasa, tetapi makna kehadiran dan hadirat Allah di tengah-tengah kehidupan kita akan semakin kita alami, kita rasakan, khususnya di tengah keluarga kita. Ada amin Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Karena itu kita akan memulai pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang bukan hanya membaca, merenungkan, tetapi juga melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, hari ini bersama dalam ibadah jarak jauh kita, ibadah online bersama dalam memperingati Jumat Agung atau kematian Tuhan kita Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Maka hari ini saudara, saya mau mengajak kita bersama. Ada dari pembacaan ini ada 2 perkataan Yesus dari 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Hari ini kita akan hanya memilah 2 perkataan Yesus di kayu salib, dan kita mau mengerti apa arti dari 2 kalimat atau 2 perkataan Yesus di kayu salib itu. Perkataan yang pertama ketika dia berkata, aku haus. Lalu perkataan yang kedua adalah sudah selesai. Saudaraku yang kekasih, saya percaya bahwa sekalipun kita ada di tengah-tengah situasi yang saat ini kita sedang bersama-sama dengan pemerintah, bahkan segenap masyarakat berupaya untuk bekerja sama sehingga penyebaran virus corona ini tidak terlalu dapat kita tekan dan tidak terlalu meluas di tengah-tengah masyarakat kita, dan secara khusus Kota Makassar. Sekalipun mungkin kita mendengar di berita bahwa Kota Makassar sudah menduduki peringkat yang cukup tinggi untuk kasus ini, tetapi saya percaya saudara bahwa kasih setia Tuhan akan tetap kita rasakan. Karena itu janji Tuhan, dan hari ini saudara, kita akan melihat bersama, mengingat bagaimana Yesus telah mati di kayu salib, bagaimana dia telah menyelesaikan segala sesuatunya, dan apakah karya itu hanya selesai 2000 tahun yang lalu saat Yesus mati, dan ketika Yesus bangkit dan naik ke surga, apakah itu tidak berlaku untuk kita hari ini? Saudaraku yang kekasih, mari kita lihat pembacaan kita, saudara. Saudara pasti percaya dan sudah tahu bersama bagaimana kisah ketika Yesus mengalami penderitaan, mulai dari di Taman Getsemani dia ditangkap sampai dengan proses dia disalibkan. Nah, hari ini saudara, saya mau kita mengerucut kepada detik-detik terakhir ketika Yesus akan menghembuskan nafasnya. Dia mati di kayu salib, saudara. Kita akan melihat ada banyak makna yang Tuhan sedang berbicara kepada saya dan saudara. Kita mulai dari ayat yang ke-20. Perkataan Yesus yang pertama di ayat yang ke-28 ketika dia berkata, aku haus. Lalu ayat 29 dikatakan, disaksikan di sana bahwa Yesus diberikan anggur asam, saudara. Saudaraku yang kekasih, dari Injil Yohanes ini mungkin kita hanya menyaksikan satu rangkaian yang sangat pendek. Bagaimana ketika Yesus berkata, aku haus, lalu para prajurit memberikannya anggur asam. Tetapi saudara, kalau saudara memperhatikan dari keempat Injil, Yesus diberikan 2 kali anggur asam, saudara. Ada 2 kali Yesus diberi anggur asam. Yang pertama, saudara, kita perhatikan di Markus, Injil Markus pasal yang ke-15, Injil Markus pasal 15
ayat yang ke-23 itu pertama kali Yesus diberikan anggur asam. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Saudaraku yang kekasih, anggur asam yang dicampur dengan mur. Saudara, ternyata di zaman Yesus atau pada waktu itu, anggur asam ketika dicampurkan dengan mur itu mempunyai khasiat untuk membius. Jadi ada efek narkotiknya di dalam yang bisa meredakan sakit. Kemungkinan para prajurit waktu itu bermaksud memberikan anggur asam kepada Yesus supaya dia tidak terlalu mengalami rasa sakit. Jadi seperti efek bius, saudara. Tetapi di situ dikatakan ketika Yesus diberikan anggur asam dicampur dengan mur itu, Yesus menolaknya. Dan yang kedua inilah yang kita baca bersama dalam Yohanes pasal 19 tadi, yaitu ketika dia berkata aku haus, lalu dia diberikan anggur asam. Saudaraku yang kekasih, anggur asam yang diberikan di ayat yang di Yohanes pasal 19 ini bukanlah anggur asam seperti yang diberikan pertama kali, yaitu anggur asam yang dicampur dengan mur. Tetapi anggur asam yang diberikan kepada Yesus ini adalah anggur asam biasa yang biasa diminum oleh para prajurit atau para pengerja-pengerja karena harganya yang murah. Dan anggur asam ini juga memang berfungsi adalah sebagai minuman untuk menghilangkan dahaga atau rasa haus, saudara. Dan Yesus meminta itu, dan ketika dia diberikan, dia minum anggur asam itu. Apa artinya, saudara, bagi kita? 2 kali Yesus diberikan anggur asam. Tetapi yang pertama, anggur asamnya sudah dicampur dengan mur, Yesus tolak. Karena dia tahu bahwa itu akan memberikan efek bagi dia, akan membius atau meredakan sedikit rasa sakit yang akan dideritanya. Karena ketika itu dia sudah dicambuk, dia sudah disiksa, dia sudah diberikan mahkota duri, dia sudah mengalami banyak penderitaan. Dan dia akan mengalami penderitaan lebih lagi ketika dia harus disalibkan, dipaku di kayu salib. Apa artinya, saudara? Ketika Yesus menolak untuk meminum anggur yang bisa meredakan rasa sakitnya, oleh karena dia mau menyelesaikan misinya untuk penebusan umat manusia. Sekali lagi, kenapa Yesus menolak untuk meminum anggur asam yang dicampur dengan mur? Karena dia mau menyelesaikan misinya untuk penebusan umat manusia. Dia mau taat melakukan semua proses itu. Banyak kita, saudara, yang tidak menyukai proses. Kita mau hasil yang baik, tetapi kita tidak mau menjalani proses. Ada satu ungkapan yang berkata, hasil tidak akan mengkhianati proses. Ketika kita menghadapi proses dalam hidup ini, ketika kita menghadapi masalah, pergumulan, kadangkala itu proses yang Tuhan bentuk bagi kita untuk kita melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus memberikan teladan bagi saya dan saudara. Mari kita buka firman Tuhan, saudara, dalam Filipi pasal yang kedua. Saya akan bacakan bersama bagi kita. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia. Saudara perhatikan. Mungkin saudara berkata bahwa ya Yesus bisa menanggung penderitaan itu karena dia adalah Tuhan. Tapi hari ini saudara kita menyaksikan Alkitab memberikan kesaksian bahwa dia mati sebagai manusia. Saya lanjut, saudara, dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau Yesus meminum anggur asam dan dicampur dengan mur itu, maka dia tidak akan menyelesaikan misinya dengan sempurna. Maka tidak akan ada kalimat yang kedua, kalimat terakhir, sudah selesai. Saudaraku yang kekasih, ketika Yesus berkata aku haus dan dia diberikan minum anggur asam tambah dicampur dengan mur, dia menolaknya karena dia mau menyelesaikan, dia mau taat sampai akhir. Dia merendahkan diri, taat sampai mati di kayu salib, supaya penderitaannya di kayu salib dengan penderitaan yang dialaminya, dengan kesakitan yang dialaminya, dengan bilur-bilur yang harus dideritanya hari itu adalah supaya saya dan saudara diselamatkan. Adalah supaya saya dan saudara disembuhkan. Adalah supaya saya dan saudara diampuni. Dan supaya saya dan saudara dipulihkan. Mari kita buka firman Tuhan Yesaya 53. Jadi yang pertama, saudara, makna kematian Kristus, makna perkataan Yesus di atas kayu salib adalah yang pertama adalah Yesus mau menderita untuk keselamatan saya dan saudara. Kita buka firman Tuhan dalam Yesaya. Yesaya pasal 53
Yesaya pasal 53 saya baca ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Tetapi sesungguhnya, saudaraku, penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Saudaraku, seharusnya kita yang harus disalibkan, kita yang harus dihukum karena semua dosa-dosa kita. Tapi Alkitab berkata, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kenapa dia menolak anggur asam dengan mas yang dicampur dengan mur, saudara? Supaya saya dan saudara bisa sembuh. Kalau saudara hari ini sedang mengalami sakit penyakit, kalau saudara hari ini sedang mengalami kelemahan dalam tubuhmu, ingat baik saudara, bahwa Tuhan melakukan semua itu. Dia tidak minum anggur yang bisa meredakan sakitnya, karena dia mau menanggung sakit saya dan saudara. Dia sudah menanggung apa yang saudara alami. Kalau hari ini saudara sedang mengalami rasa keputusasaan, saudara mengalami ada masalah, saudara mungkin merasakan Tuhan sudah tinggalkan saya karena dosa-dosa yang saya alami. Hari ini saya mau berkata saudara, bahwa apapun juga keberadaan kita, kalau kita datang kepada Tuhan, dia sudah mati bagi saya dan saudara. Ganjaran, hukuman, penderitaan yang harusnya kita alami, Tuhan katakan dia sudah alami itu untuk memberikan keselamatan bagi saya dan saudara. Kalau hari ini ketika saudara mengalami hal itu, ingatlah Tuhan pun mengalami proses untuk melihat kemuliaan Tuhan. Lihat hidupmu hari ini saudara sebagai proses Tuhan untuk engkau melihat bagaimana mujizat Tuhan tergenapi dalam hidupmu. Kemarin saudara saya mendapat satu berita, salah seorang keluarga saudara kami, saudara, yang sedang beberapa waktu yang lalu mendapat diagnosa dia positif COVID-19. Tapi kemarin saudara, karena kekuatan dan anugerah Tuhan, beliau boleh keluar kembali dari rumah sakit dan dinyatakan sembuh. Dan hari-hari ketika mereka mengalami masa itu saudara, saya bersama dengan suaminya, bersama dengan keluarga kami di sini, kami berdoa bersama, kami menangis bersama. Saya tahu mereka juga mengalami ketakutan, kecemasan pada saat itu. Dan ada banyak mujizat yang Tuhan kerjakan. Saya percaya bahwa Allah sungguh turut bekerja di tengah-tengah masalah ini bagi kita, orang percaya, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk kita lebih memproklamasikan bahwa Yesus Kristus sudah mati di kayu salib, sudah menyelesaikan semuanya, menanggung, menebus dosa manusia, dan olehnya manusia dapat diselamatkan. Karena itu saudaraku yang kekasih, Yesus minum anggur asam. Selanjutnya Yesus meminum anggur asam di ayat yang ke-28 dari pembacaan kita. Kita kembali ke pembacaan kita saudara. Dikatakan ayat yang ke-29 di sana dikatakan, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Saudara, dan dikatakan ayat 30 bagian pertama, sesudah itu Yesus meminum anggur asam itu. Ketika Yesus dikatakan perkataan Yesus, aku haus, dan setelah itu dia mengucapkan kalimat itu, lalu kemudian para prajurit memberikan dia anggur asam dan Yesus meminumnya. Saudaraku yang kekasih, kita tidak kembali lagi, kita tidak hanya melihat dari teks dari Injil Yohanes, tetapi mari kita melihat di Injil-Injil yang lain bagaimana peristiwa ketika Yesus diberikan minum anggur asam ini. Saudaraku yang kekasih, sesungguhnya sebelum kalimat dia berkata aku haus, ada kalimat lagi yang Yesus sampaikan, sampai kemudian sesudah itu dia berkata aku haus. Kalimat apa itu saudara? Ketika dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku, kata haus dalam bahasa dalam pengertian ini saudara, ketika Yesus berkata aku haus, bukan hanya mengindikasikan Yesus haus karena dahaga, tetapi lebih daripada itu adalah karena kehausannya akan hadirat atau kehadiran Tuhan, di mana saudara ketika Yesus ada di kayu salib, Allah memalingkan wajah daripada dia,
bapaknya memalingkan wajah daripada Yesus. Kenapa saudara? Bukan berarti karena Yesus adalah bukan Allah atau bukan anak Allah saudara, tetapi karena pada saat Yesus di atas kayu salib, dalam keadaannya sebagai manusia, dia mau menyelesaikan misinya, karya penebusannya. Maka pada saat itu semua dosa manusia ditanggungkan di atas bahunya. Sehingga pada saat Yesus pada saat itu di atas kayu salib, dikatakan, Alkitab berkata, terkutuklah orang yang disalibkan. Maka pada saat itu Yesus berada dalam satu keadaan, semua dosa-dosa kita ada ditanggung dalam Yesus. Sehingga dalam keberadaan Allah sebagai Allah yang Maha Kudus, dia tidak bisa melihat dalam hal-hal yang tidak kudus atau semua yang berhubungan dengan dosa, saudara. Mari kita buka firman Tuhan untuk memperkuat pengertian ini, saudara. Apa maksudnya Allah memalingkan wajahnya kepada Yesus sehingga Yesus harus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Saya buka Mazmur 22. Saya mulai baca ayat yang kedua. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Ayat yang keempat. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudara, waktu dalam keadaan Yesus harus menanggung semua dosa manusia, maka dalam kekudusan Allah, dia tidak bisa melihat atau menyatakan dirinya kepada putra tunggalnya Yesus Kristus. Karena itu dia berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, pada saat itulah Yesus merasakan ketidakhadiran Tuhan. Dia haus, dia rindu akan hadirat atau kehadiran Allah. Jadi saudara, ketika Yesus di kayu salib, dalam kematiannya kita memperingati kematiannya 2000 tahun yang lalu. Perkataan Yesus, aku haus, bukan hanya berarti dia menunjukkan kerinduan atau dahaganya, tetapi juga menunjukkan kehausan dan kerinduannya ketika dia tahu Allah memalingkan wajah daripada Yesus. Bagaimana dengan kita, saudara? Adakah kita rindu? Adakah kita haus akan hadirat Allah? Ataukah mungkin di tengah-tengah situasi sekarang ini, saudara, saya percaya ini adalah proses di mana Tuhan sedang memproses kita, menguji setiap kita. Mungkin selama ini saudara menganggap ibadah hari Minggu adalah sesuatu yang ya saudara bisa datang atau tidak datang ke gereja. Tetapi hari ini bagaimana sikap hati saudara? Apakah saudara-saudara masih memandang bahwa pekerjaan saudara, usaha saudara, bisnis saudara, hobi saudara lebih penting di atas segala-galanya daripada datang ke rumah Tuhan? Hari ini ketika Yesus berkata, aku haus, Yesus saja yang adalah anak Allah, ketika dia di atas kayu salib, dia merasakan satu kehausan, kerinduan akan hadirat Tuhan. Dia tidak bisa jauh dari Bapaknya, sebab Yesus dan Bapa adalah satu. Tetapi dalam posisi ketika dia di atas kayu salib, dia harus menanggung semua kutuk dosa, semua ketidakkudusan dan kenajisan memenuhi kehidupan Yesus pada saat itu karena dosa manusia. Dan dia harus menanggung itu. Karena itu dia mengalami satu keadaan di mana, Tuhan, aku membutuhkan engkau. Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 5 ayat 6. Karena itu Yesus menyatakan ini dalam khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang haus dan rindu akan kebenaran Tuhan, karena mereka lah yang akan dipuaskan. Saudaraku yang kekasih, hari-hari ini Tuhan sedang menilai kita. Tuhan sedang menguji setiap saya dan saudara. Karena di kitab Wahyu dikatakan di akhir zaman bukan hanya ada penderitaan, bukan hanya akan ada masalah, bukan hanya ada goncangan yang akan terjadi. Ada gempa bumi, ada wabah penyakit dan sebagainya. Bahkan saat ini di grup-grup ada banyak orang sedang memberikan informasi, oh saat ini Amerika sudah memakai chip dan sebagainya. Oh 66 antikristus sudah akan mulai nyata di tengah-tengah dunia. Dan sebenarnya bukan itu bagian daripada akhir zaman. Itu adalah salah satu bagian. Tetapi kitab Wahyu juga memberikan gambaran di akhir zaman itu adalah zaman di mana zaman penampian. Orang akan diuji, akan dipisahkan yang mana sekam, saudara.
Kita ada di zaman di mana Tuhan akan menyatakan kasih karunia-Nya kepada saya dan saudara, kepada orang yang mengasihi Dia. Akan ada perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Akan ada perbedaan antara orang percaya dengan yang tidak percaya. Karena itu saudara, mari hari ini saya percaya Tuhan izinkan kita beribadah di rumah. Tuhan izinkan kita kembali membangun mesbah keluarga. Karena di akhir zaman ini iblis sedang mengguncangkan keluarga-keluarga Kristen. Tetapi ketika wabah virus corona ini datang, saudara, memaksa saya dan saudara untuk masuk dalam rancangan Tuhan. Saya percaya ini semua rancangan Tuhan. Untuk apa saudara? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, akan mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Kalau hari ini saudara melihat ini tidak mendatangkan kebaikan bagi saya dan bagi hidup saudara, saudara perlu minta hikmat dari Tuhan. Pasti ada kebaikan yang Tuhan buat bagi setiap orang. Saudara, tidak titik sampai di situ. Mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Karena itu, adakah kita haus dan rindu akan hadirat dan kebenaran Tuhan? Jadi yang kedua saudara, apa makna perkataan Yesus di atas kayu salib dalam kematiannya, makna kematian Kristus? Yang kedua adalah Yesus mau untuk kita selalu haus, rindu dan dekat dengan Tuhan. Mari kita buka saudara Mazmur 63. Ini Mazmur yang selalu kita nyanyikan saudara, tapi mari kita baca bersama-sama. Mazmur 63. Mazmur 63 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Saudaraku yang kekasih, Yesus mau supaya saya dan saudara selalu rindu dalam hadirat Tuhan, haus akan hadirat-Nya. Sambil ketika kita haus dan rindu akan hadirat Tuhan, kita akan melihat kekuatan, kemuliaan-Nya dinyatakan dalam hidup kita. Yang terakhir saudara, perkataan Yesus pada ayat yang ke-30 bagian terakhir. Dia berkata, Tetelestai. Artinya apa saudara? Itu dalam bahasa Ibrani. Dia berkata Tetelestai atau sudah selesai. Artinya sesuatu telah selesai, telah dilengkapi, telah disempurnakan, diselesaikan dengan sempurna. Namun hasilnya atau memiliki konsekuensi atau hasil pekerjaan itu akan terus berlaku selanjutnya. Kata ini biasa, kata tetelestai ini biasa dipakai oleh seniman yang sudah membuat patung saudara. Dan mungkin dia melihat patung itu sudah jadi, sudah sempurna, lalu dia berkata tetelestai. Atau ketika dia membuat sebuah lukisan, lalu kemudian lukisan itu sudah jadi, sudah dibingkai, sudah sempurna, sudah selesai, lalu dia berkata tetelestai. Artinya sudah selesai karyanya, sempurna. Dan karya itu juga akan dinikmati selanjutnya dan seterusnya oleh orang-orang yang akan menikmati hasil karya itu. Demikianlah Yesus menyampaikan itu di atas kayu salib. Ketika dia berkata tetelestai atau sudah selesai, artinya dia sudah menyelesaikan semuanya. Kematiannya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, satu kali untuk selama-lamanya, satu kali untuk menggenapi semua janji-janji Tuhan. Kita baca saudara Roma 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan bagi kita bersama Roma pasal 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Saudaraku yang kekasih, hal yang terakhir ya Yesus mau sampaikan kepada kita melalui kematiannya di atas kayu salib, bahwa Yesus telah menyelesaikan semuanya dengan sempurna bagi saya dan saudara. Yesus sudah menyelesaikan karyanya di kayu salib dan kita mengalaminya sampai hari ini dan selama-lamanya. Artinya saudara, karya Yesus di atas kayu salib bukan hanya sekedar menebus kita, tetapi Dia juga memulihkan kita. Dia memberikan mujizat bagi kita. Dia memberikan kesembuhan bagi kita.
Dia menyatakan berkat-Nya bagi saya dan saudara. Bahkan lebih daripada itu, kematian-Nya di kayu salib memampukan saya dan saudara untuk hidup dalam keteladanan, sehingga sekalipun dalam masalah, sekalipun dalam pergumulan, kita tahu Dia menjadi teladan kita. Kita menjalani proses ini dengan setia karena kita tahu Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Ayat terakhir saudara, untuk menutup khotbah saya, 1 Petrus pasal yang kedua, saya akan mulai baca ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Ketika ia tetapi ia menyerahkannya kepada Dia menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudaraku yang kekasih, kematian Kristus ada 3 hal yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Yang pertama, Yesus mau bahwa Dia mau menderita untuk keselamatan saya dan saudara. Yang kedua, bahwa Yesus mau supaya kita haus dan dekat dengan hadirat Tuhan. Dan yang terakhir saudara, Yesus mau kita mengetahui bahwa Dia sudah menyelesaikan segala sesuatunya dengan sempurna bagi kita. Termasuk bukan hanya dosa kita, tapi sakit penyakit kita sudah disembuhkan. Terpujilah nama Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Amin. Baiklah saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Saya mengharapkan setiap kita menyiapkan roti tawar, dan juga mungkin bisa dengan anggurnya kita ganti dengan sirup anggur atau apapun juga yang tersedia di rumah saudara. Karena itu saudara, mari kita arahkan hati kita mendengarkan penetapan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Arti perjamuan kudus, sesudah kita bersama-sama mendengarkan kata Tuhan Yesus, maka kita diperintahkan untuk merayakan perjamuan kudus. Pada malam tatkala Ia diserahkan, Kristus telah menitahkan kepada rasul-rasulnya, kepada gereja-gerejanya agar senantiasa merayakan perjamuan kudus. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum anggur, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus juga meyakinkan dan memeteraikan kepada kita bahwa Tuhan selaku gembala yang baik telah menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Sebab itu setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita bersama-sama diingatkan kembali kepada karya Tuhan Yesus yang telah dibuatnya di atas kayu salib, yang diperuntukkan bagi kita sekalian. Oleh karena itu, maka sepatutnya kita memuji Tuhan, karena kita senantiasa diberi kesempatan untuk merayakan perjamuan asa yang kudus. Saudara-saudara jemaat, supaya kita dipeliharakan dengan roti surgawi, yaitu Yesus Kristus, janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah di dalam iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita siapkan roti dan anggur perjamuan bagi kita masing-masing. Dan jika semuanya telah ada di hadapan kita, dan telah tersedia di depan kita, mari bersama-sama kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya kita berdoa. Bapa yang rahmani, kuasai, urapilah setiap kami
di rumah kami masing-masing, dan hamba-Mu dari tempat ini akan memimpin perjamuan asa yang kudus. Kami percaya hadirat-Mu ada bagi setiap kami ya Tuhan, sehingga kami boleh merayakan perjamuan asa yang kudus, memperingati kematian-Mu di atas kayu salib, dan karya-karya-Mu atas penebusan dosa dan pengampunan dosa atas kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap melakukan kebenaran firman-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu ambillah, makanlah, serta percayalah bahwa tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus, telah dipecah-pecahkan bagi keampunan dosa-dosa kita. Kita angkat roti kita sedikit lebih tinggi di atas kepala kita. Bapa, kami percaya roti perjamuan yang ada di tangan kami adalah lambang dari tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi dosa dan bagi pengampunan dosa bagi masing-masing kami. Kami mau makan dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dipersatukan dalam tubuh Kristus. Kita makan dalam nama Yesus. Selanjutnya kita angkat cawan anggur kita sedikit lebih tinggi di atas kepala kita. Cawan minuman ini yang atasnya kita pakai sebagai pengucapan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah, minumlah, serta percayalah bahwa darah Kristus telah dicurahkan di atas bukit Kalvari untuk keampunan segala dosa-dosa kita. Bapa, biarlah anggur perjamuan ini adalah lambang persekutuan kami dengan darah Kristus yang telah dicurahkan bagi keampunan segala dosa-dosa kami. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya kita akan memberikan korban syukur untuk perjamuan kudus. Mari kita bersafaat bersama. Allah Bapa yang rahmani, Allah pencipta alam semesta, dan Allah yang sama kami sembah, kami sapa ya Aba, ya Bapa dalam Kristus Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi setiap kami. Terima kasih kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan, kasih setia Tuhan yang dianugerahkan bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Dan pada saat ini Tuhan kami juga mengucap syukur, Tuhan sudah memberkati kami melalui ibadah online yang kami adakan. Kami percaya roh kami, jiwa kami tetap menyala-nyala untuk melayani Engkau. Kami mengasihi Engkau dengan segenap hati, pikiran, dan segenap kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Bahkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca, kami renungkan bersama-sama akan makna kematian Kristus di kayu salib bagi kami. Mengingatkan kami bahwa Engkau menjadi teladan dalam segala pergumulan persoalan yang kami alami. Engkau sudah ada di sana dan Engkau sudah menyelesaikan semuanya bagi kami. Karena itu biarlah kami menjalani semua dengan tetap memandang hanya kepada salib Kristus, kepada karya keselamatan-Mu, bahwa Engkau Allah yang akan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini kami pun mengucap syukur Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi setiap umat-Mu yang telah mengadakan perjamuan asa yang kudus di rumah kami masing-masing,
Kiranya kuasa Roh Kudus mengurapi kami, sehingga melalui perjamuan asa yang kudus, kami semakin dikuatkan, kami semakin diteguhkan, dan kami semakin percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah lalu dalam kehidupan kami. Darah Kristus telah dimeteraikan dalam hidup kami, sehingga tidak ada satu, bahkan tulah apapun, tulah kemusnahan akan datang di tengah-tengah keluarga, bahkan bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kebenaran firman-Mu, berkati perjamuan asa yang kudus yang telah kami lakukan. Kiranya itu menjadi kekuatan, menjadi remah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini kami berdoa bersyafaat bersama bagi bangsa dan negara kami, bagi kota kami, kota Makassar, khususnya keadaan yang sedang terjadi hari ini Tuhan. Kami percaya mata-Mu yang penuh kasih, hati-Mu ada bagi Indonesia, ada bagi kota Makassar. Engkau memberkati pemerintah kami, Engkau memberkati bangsa dan negeri kami. Ampuni kami ya Tuhan, kami mau datang di bawah kaki-Mu sebagai anak-anak Tuhan, berdiri bagi bangsa dan negara kami. Biar belas kasihan-Mu Tuhan turun atas bangsa Indonesia, secara khusus bagi kota Makassar, sehingga wabah penyebaran virus COVID-19 ini Tuhan dapat berlalu dalam kehidupan kami, dan di hari-hari minggu-minggu ke depan kami pun boleh kembali beraktivitas seperti biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami rebut janji-janji firman-Mu yang Tuhan sudah nyatakan kepada setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian Tuhan dalam ibadah-ibadah online untuk gereja-gereja-Mu dimanapun mereka berada. Bahkan setiap anak-anak Tuhan di rumah-rumah tangga mereka masing-masing, Engkau berkati mereka Tuhan. Sehingga sekalipun kami melakukan ibadah online, tapi kami tidak surut, iman kami tidak goyah, bahkan semangat kami tidak patah. Kami justru semakin menyala-nyala di dalam Engkau untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Berkati pemerintah dari pusat sampai ke pelosok, kiranya kasih setia Tuhan, hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan turun atas mereka, sehingga mereka boleh mengatur bangsa dan negara kami, mengatur masyarakat Indonesia, sehingga kami tetap bersatu padu untuk mengatasi bencana nasional yang kami alami hari ini. Dan kami akan keluar menjadi pemenang, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan bagi Indonesia, bahkan bagi kota Makassar. Terima kasih Tuhan, berkati akan gembala sidang kami, hamba-Mu Bapak Pendeta Hadade. Kami percaya pemulihan terus Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan hamba-Mu, bahkan keluarga besar, sehingga pada waktunya Tuhan kami pun boleh bertemu muka dengan muka dan dapat mengucap syukur bersama-sama. Sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Engkau berkati mereka. Jika ada di antara mereka yang sedang mengalami kelemahan sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patahkan segala sakit penyakit yang mengikat kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka mengalami pemulihan, kesembuhan, sebagaimana janji firman-Mu bagi kami. Jika mereka dalam masalah pergumulan, kiranya Engkau yang menjadi jawaban atas setiap masalah pergumulan mereka. Jika mereka dalam kekurangan, Tuhanlah yang mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, doa syukur kami. Dan kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan korban syukur kita sebagai respon kasih kita akan pemberitaan firman Tuhan. Dan marilah kita mempersembahkan persembahan kita dengan tulus dan ikhlas agar menjadi berkat bagi kita dan bagi pelayanan gereja Tuhan. Kita mengangkat pujian ini saudara sambil persembahan kita jalankan anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup.
Terimalah kiranya persembahan kami ini sebagai tanda ucapan syukur atas semua anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Lalu berkatilah kehidupan kami, agar kami diperkenankan hidup untuk memuliakan nama-Mu serta melayani sesama manusia yang membutuhkan pertolongan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan menerima berkat Tuhan. Kita angkat pujian ini, saudara. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah segala kebenaran firman Tuhan dalam setiap pergumulan hidupmu. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Jumat Agung dan perjamuan asa yang kudus kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan untuk ibadah perayaan Paskah pada hari Minggu, kita tetap akan mengadakan secara ibadah online, dan saya percaya kita semua tetap dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih atas kerjasama kita. Mari tetap bersatu di dalam doa, tetap percaya bahwa semua ini akan berlalu dan waktu Tuhan pasti akan indah pada waktunya. Selamat memperingati hari Jumat Agung, selamat memperingati kemenangan melalui karya Kristus di atas kayu salib. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, sampai jumpa. Amin.